Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel aku, Amalia Rahensa. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama aku Amalia Rahensa, biasa dipanggil Kiki atau Amel. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang telah mempunyai anak. Di video aku yang pertama ini, aku mau sharing tentang kehamilan, masa kehamilan aku selama trimester 1. Di sini juga aku akan berbagi berbagai tips berdasarkan pengalaman pribadi aku tentunya. Oke, langsung saja akan kita bahas. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar aku makin semangat buat videonya. Nah, hamil trimester 1, hamil itu merupakan masa yang paling mendebarkan ya. Karena bisa dimanja suami, bisa diberi perhatian lebih, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, gimana sih gejala awal sebelum kita tahu kalau kita itu beneran hamil atau enggak? Pertama adalah rasa nyeri atau kram di bagian rahim di sekitar perut. Itu yang aku alami. Rasanya itu seperti mau head, tapi hanya ada di satu sisi, yaitu di sisi kiri. Nah, tapi enggak yang sampai nyeri banget tuh, enggak, cuma nyeri-nyeri sedikit. Nah, rasanya kayak itu. Yang kedua, aku tidak mengalami flek sama sekali nggak ada flek, jadi benar-benar kayak biasanya. Nah, aku mengalami gejala itu tuh pas lagi bulan puasa Ramadan. Jadi benar-benar yang aku ngerasa kayak biasa aja, tapi emang bagian rahimku sakit, tapi aku masih kuat untuk puasa dan bekerja. Yang ketiga, agak mulai mudah lemes, mudah capek gitu kan. Nah, contohnya ketika aku lagi berdiri lama, tiba-tiba aku mau pingsan. Pokoknya lemes banget. Nah, aku ngerasainnya 3 hal itu. Dan yang keempat yang pastinya adalah telat haid. Nah, kemarin aku itu telat haidnya 4 hari. Aku bisa tahu telat haid itu karena berdasarkan aplikasi. Aku download aplikasi yang namanya Flow. Ini nama aplikasinya. Karena siklus haid aku itu kan sangat berantakan ya. Dalam artian tetap 1 bulan sekali, tapi tidak rutin 30 hari sekali. Bisa jadi hari ke-31, 32, 33 dan seterusnya. Nah, kalau begitu kan susah untuk menentukan masa suburnya ataupun untuk menentukan tanggal haid selanjutnya. Jadi aku ambil rata-rata perkiraan siklus haid aku itu, yaitu 33 hari, aku input di aplikasinya. Nanti untuk penjelasan aplikasi Flow-nya aku buat di video selanjutnya ya. Nah, keempat hal itu tadi yang buat aku akhirnya memutuskan untuk melakukan tes pack. Nah, setelah 4 hari telat, akhirnya aku memberanikan diri untuk tes pack dan wala, ternyata benar garis 2. Alhamdulillah. Tapi aku masih ragu karena aku melakukan tesnya itu di sore hari teman-teman. Jadi aku putuskan untuk melakukan tes pack 1 kali lagi. Kebetulan aku stok tes pack banyak. Aku stok tes pack merek One Med. Nah, ini karena harganya yang murah di apotek sini itu 3.500 satuannya, tapi kalau beli di Shopee bisa lebih murah. Namun belinya itu harus per dus ya kalau nggak salah. Lalu setelah 22 garis tes packnya itu positif garis 2, kemungkinan besar aku hamil. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kalau kita tahu sudah tes pack kita itu garis 2, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kan ibu-ibu suka bingung ya, calon-calon ibu, terutama aku ya dulu. Nah, yang harus kita lakukan adalah langsung cek ke bidan atau ke dokter terdekat. Kemarin karena aku jatuh dari motor sebelum tes pack itu, jadi aku agak khawatir. Aku putuskan untuk ke dokter terdekat. Tapi rupanya dokternya udah nggak praktek karena aku malam. Habis buka puasa aku datang ke sana. Lalu akhirnya untung ada bidan di dekat rumah aku. Jadi jam 10 malam aku ke sana. Kebetulan di sana juga ada USG, jadi aku USG dan alhamdulillah teman-teman sudah ada kantor kehamilannya. Bidan memprediksikan usia kehamilan aku itu sudah 5 minggu. Nah,
kita juga bisa menghitung secara manual, yaitu dengan cara mengingat hari pertama haid terakhir kita atau HPHT. Nah, aku waktu itu HPHT aku itu 4 April 2018. 4 April 2019. Sedangkan aku tes packnya tanggal 8 Mei 2019. Jadi kalau kita hitung secara manual ya benar, kemungkinan 5 minggu usia kehamilan aku. Sudah dicek bidan, bagus katanya. Langsung deh aku dikasih vitamin yang berupa asam folat dan multivitamin agar calon janin aku berkembang dengan baik. Nah teman-teman, untuk buku pink atau buku KIA itu aku belum dapat, kata bidannya nanti setelah usia kehamilan aku agak lebih besar. Jadi aku cuma dapat obat ya teman-teman. Terus disaranin untuk istirahat total karena aku habis jatuh. Nah itu teman-teman. Untuk biaya USG itu relatif ya. Ada kalau di bidan aku itu 90.000, ada yang 160.000. Kalau di dokter di rumah sakit kemungkinan lebih tinggi lagi harganya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai keinginan dan kemampuan, tapi yang jelas pilihlah yang terdekat biar kita nggak jauh ya bolak-balik gitu kan. Nah, setelah kita mendapatkan multivitamin dan dinyatakan positif hamil, apalagi sih yang harus kita lakukan? Nah, kalau aku kemarin berhubung setelah tahu positif, tiba-tiba aku mendadak jadi mual dan muntah serta mengalami yang namanya ngidam. Jadi setelah tahu positif besoknya mulai mual, semakin intens. Nggak pagi, siang, dan malam itu mual, muntah. Sampai pernah aku muntah, nggak tahu muntahin apa lagi karena saking perut aku tuh udah kosong banget. Jadi untuk mengakalinya gimana sih? Karena kan kita pasti khawatir ya, nggak ada isi di perut kita itu. Nah, caranya teman-teman sebisa mungkin usahakan minum susu hamil atau multivitamin, vitamin tambahan yang direkomendasikan oleh dokter atau bidan. Itu harus ya teman-teman, kecuali kalau kita nggak mual muntah, mudah-mudahan gizinya tercukupi, tapi tetap dibarengi dengan vitamin yang sudah diberikan bidan atau dokter. Nah, selain itu aku juga ada panduan nih teman-teman, agar kehamilan aku ini mau dibawa kemana sih, maksudnya apa yang harus aku lakukan selanjutnya, terus gimana aja perkembangan janin aku gitu kan. Nah, aku di sini pakai aplikasi TAP atau The Asian Parents, ini nama aplikasinya. Nah, nanti untuk penjelasan aplikasi TAP ini akan aku jelaskan juga di video selanjutnya. Jadi intinya selama trimester 1 ini aku mengalami mual muntah yang sangat intens. Mual muntahnya ini berlangsung sampai 4 bulan malah teman-teman. Rutinitas aku sehari-hari ya di rumah, menjaga kandungan, nggak banyak gerak, tapi tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Lalu minum susu, minum multivitamin, banyak baca panduan tentang kehamilan agar kita juga nggak khawatir dan nggak bingung gimana ke depannya. Gitu sih teman-teman. Oke, inilah cerita aku selama hamil trimester 1. Nanti aku lanjutin di video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku makin semangat untuk berbagi ke teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai bertemu di video aku yang selanjutnya ya. Oke, dadah.